Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman Alatas, dosen program studi manajemen Setia Mujahidin Toli-Toli. Saya mengajar mata kuliah pada semester ganjil, manajemen keuangan internasional, ekspor impor, kepemimpinan dan ekonomi makro. Sedangkan pada semester genap adalah mata kuliah metode penelitian dan perekonomian Indonesia. Kualifikasi pendidikan saya adalah sarjana ekonomi, jurusan manajemen, magister manajemen, konsentrasi sumber daya manusia, dan doktor manajemen, konsentrasi keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan memperkenalkan mata kuliah yang saya pilih untuk pembelajaran saat ini, yaitu mata kuliah metode penelitian. Pada hari ini saya akan menjelaskan topik tentang populasi dan sampel pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu metode penelitian dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut teknik pengajaran yang saya akan lakukan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat dan luaran yang diharapkan dari pembelajaran metode penelitian. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah metode penelitian ini sesuai dengan RPS adalah: pertemuan pertama, kontrak perkuliahan dan pendahuluan. Diharapkan mahasiswa mengetahui sistem penilaian, tata tertib perkuliahan, serta mengetahui maksud dan tujuan perkuliahan. Pertemuan kedua, jenis dan ragam penelitian. Pertemuan ketiga, membahas rancangan penelitian. Pertemuan keempat, menjelaskan studi pendahuluan dan perumusan masalah. Pertemuan kelima, membahas rancangan hipotesis. Pertemuan keenam, menjelaskan tentang populasi dan sampel. Pertemuan ketujuh adalah skala pengukuran dan instrumen penelitian. Pertemuan kedelapan, ujian tengah semester. Selanjutnya, pertemuan kesembilan, abstrak dan latar belakang masalah. Pertemuan ke-10, kajian pustaka. Pertemuan ke-11, membahas variabel penelitian. Pertemuan ke-12, metode pengumpulan data. Pertemuan ke-13, menjelaskan teknik analisis data, statistik deskriptif, dan statistik inferensial. Pertemuan ke-14 dan ke-15, materi review, dan menyelesaikan tugas pembuatan proposal. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Dalam pembahasan pokok bahasan tersebut dilakukan pertemuan sebanyak 14 kali dan ditambah dengan evaluasi penilaian sebanyak 2 kali. Adapun teknik penilaian dalam perkuliahan ini adalah dengan melakukan pembobotan, yaitu jumlah pertemuan sebanyak 16 kali dengan bobot kehadiran 25%. Mahasiswa wajib menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dosen dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, kemudian ujian akhir semester dengan bobot 30%. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan di akhir perkuliahan mampu membuat dan menghasilkan sebuah proposal penelitian dan mampu mengolah data sesuai dengan proses yang tepat. Setelah kita mengetahui gambaran singkat tentang topik-topik pembahasan mata kuliah metode penelitian yang saya ampuh, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya akan gunakan, yaitu menjelaskan materi yang diajarkan agar mahasiswa mengetahui dan memahami konsep-konsep materi metode penelitian, menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang harus dilakukan sepanjang minggu-minggu perkuliahan, mengadakan bahasan konseptual atas berbagai pokok bahasan, diikuti dengan latihan kelas, latihan kelompok, serta tugas rumah yang akan bermuara pada penyiapan sebuah proposal. Nah, sekarang mari kita lihat cuplikan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan, alhamdulillah, siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan siap menerima materi mata kuliah metode penelitian. Yang lalu kita sudah banyak membahas mengenai metodologi penelitian ini. Hari ini kita sampai kepada pokok bahasan mengenai populasi dan sampel. Yang lalu saya sudah jelaskan mengenai
proses penelitian kuantitatif. Saya kira kalian udah atau masih ingat proses penelitian itu dimulai dengan kita merumuskan masalah, kemudian landasan teori, kemudian kita merumuskan hipotesis, selanjutnya kita mengumpulkan data. Data ini kita bisa kumpul apakah dari populasinya atau dari sampelnya. Kemudian kita juga bisa mengembangkan instrumen, kemudian kita uji instrumen tersebut. Sesudah itu data yang sudah terkumpul kita analisis, dan terakhir kesimpulan dan saran. Siang hari ini kita sampai kepada proses penelitian, yaitu populasi dan sampel. Tentu kita bertanya-tanya, apa ini populasi dan sampel? Populasi itu, mungkin kita bisa lihat di depan, populasi itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Itulah pengertian mengenai populasi. Contohnya misalnya begini, kalau di dalam kelas ini ada sejumlah, berapa orang ini ya? Semua yang ada dalam kelas ini sejumlah, berapa tadi jumlahnya? Berapa? 38, itulah yang disebut dengan populasi. Kemudian selanjutnya ada disebut dengan sampel. Sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Misalnya begini, saya ingin meneliti, saya tidak ingin meneliti semua yang 38 ini. Mungkin saya hanya mau misalnya hanya 25 orang. Bukan 38. 25 orang lah ini yang disebut dengan sampel. Jadi hanya 25 nanti yang saya mau teliti, tidak semua. Namun demikian, dari 25 ini, begitu saya teliti, ada hasilnya, saya akan berlakukan kepada 36 orang tadi. Jadi itulah pengertian, kalau populasi itu semuanya, kemudian kalau sampel itu bagian dari populasi, tidak semua. Nah, inilah mungkin pengertiannya, apa yang dimaksud dengan populasi, apa yang dimaksud dengan sampel. Selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling itu sebenarnya merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling ini secara garis besar itu bisa dibedakan menjadi dua. Jadi secara garis besar itu bisa dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut dengan disebut dengan probability sampling. Probability sampling. Kemudian yang kedua ada disebut probability sampling. Apa pula yang dimaksud ini? Jadi secara garis besar kita bisa membedakan menjadi dua teknik sampling ini, atau cara, ya kan? Cara teknik itu cara. Yang pertama probability sampling. Apa ini probability sampling? Probability sampling ini teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi teknik ini memberikan peluang yang sama kepada setiap populasi itu menjadi sampel. Kalau demikian, kalau disebut dengan non-probability sampling berarti apa? Kalau non, tadi memberi kesempatan yang sama populasi itu untuk menjadi sampel. Kalau non-probability berarti tidak memberi kesempatan yang sama untuk populasi itu menjadi sampel. Di dalam probability sampling ini ada beberapa, ya kan, terdiri dari. Jadi
di dalam probability sampling ini terdiri dari ada 4, kalau tidak salah itu ada 4 ya. Yang pertama, di dalam tidak memberi kesempatan atau memberi kesempatan yang sama ini kepada setiap populasi 36 orang ini kita beri kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Itu terdiri dari beberapa teknik, ada disebut dengan simple random sampling. Apa ini simple random sampling? Pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak, artinya sembarang. Ini bisa dilakukan apabila populasinya itu homogen. Kita bisa pakai cara ini, simple random sampling. Apa yang dimaksud homogen? Jadi apabila populasinya itu homogen, bisa kita ambil secara sembarang untuk dijadikan sebagai sampel. Apa yang dimaksud homogen? Homogen itu apa? Tentu lawannya heterogen. Homogen. Apabila misalnya kalau homogen itu sama semua. Contoh misalnya, kalau besi itu menjadi populasi, itu besi kan unsurnya sama kan? Kita ambil saja sembarang, pasti unsur yang sedikit yang kita ambil sebagai sampel pasti mewakili besi tersebut. Atau misalnya kita ingin meneliti misalnya di suatu perusahaan, kita misalnya hanya orang yang berpendidikan sarjana saja yang kita mau teliti, SMA tidak, yang lulus SMA tidak. Berarti kalau sarjana itu berarti homogen. Atau SMA saja, berarti SMA itu homogen. Beda kalau dia ada yang S2, ada yang S3, ada SMP, ada SMA, ada SD, itu namanya populasinya heterogen, tidak homogen. Jadi homogen itu sama. Jadi itu bisa diambil secara acak, itu bisa kita anggap mewakili populasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen, berstrata secara proporsional. Jadi tadi saya bilang tidak homogen, berstrata itu bertingkat, ya kan? Tapi bertingkatnya proporsional. Contohnya misalnya gini, kita ingin meneliti misalnya kita punya populasi misalnya pegawai lulusan S1 itu 45 orang, S2 ada 30 orang, STM ada 800 orang, kemudian SMP ada 400, dan SD ada 300. Kalau kita lihat ini seperti ini populasinya, berarti masing-masing populasi tersebut diambil secara random untuk dijadikan sampel. Kenapa? Karena ini yang disebut tadi proporsional. Di mana proporsionalnya? Yang proporsional maksudnya jumlah orang yang mau diteliti jumlahnya mirip-mirip, sama atau besarannya sama dan harus disampel, ya kan? Kemudian mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata, bertingkat. Ada S3, ada S2, ada S1, ada SMP, ada STM dan lain-lain. Itu namanya bertingkat, ya kan? Ini yang disebut dengan proporsional, berstrata, stratified, kemudian random. Kemudian ada yang disebut disproportional stratified random sampling. Apa pula ini? Ini bila populasinya berstrata tapi kurang proporsional. Misalnya begini, S3, berapa orang S3-nya? Hanya 2. Kemudian S2 berapa? 4. S1? 90. Kemudian ada SMO berapa? 800. Kemudian SMP 700. Ya. Dosa masih ada mungkin ya? Cukup. Ini namanya berstrata, tidak proporsional. Di situ disebut apa?
tidak proporsional, disproporsional, berstrata. Nah, ini kan kita lihat. Ini berstrata, bertingkat. Ada S3, S2, S1, ini bertingkat. Tapi tidak proporsional. Apa yang dimaksud tidak proporsional? S3-nya hanya 2 orang. S2-nya hanya 4. Yang kita sampel ini kita sampel, ini kita sampel. Ini berapa? Tidak semua kita ambil. Tapi untuk S2 diambil semua 4. Untuk S3 diambil semua 2. Kenapa? Karena cuma sedikit. Bagaimana kita mau sampel ini? Ya kan? Jadi karena dia tidak proporsional. Ada jumlahnya banyak sekali, ada jumlahnya hanya sedikit sekali. Sehingga tidak bisa kita sampel. Ini yang disebut dengan disproportional stratified random sampling. Kemudian ada disebut lagi cluster sampling. Bila misalnya data sangat luas, misalnya penduduk satu negara, provinsi atau kabupaten, kita cluster dia, kita kelompok-kelompokkan dia. Misalnya kalau kita ingin meneliti, misalnya seluruh Indonesia, misalnya kita ingin meneliti, kita bikin cluster. Kalau kamu teliti semua itu seluruh Indonesia, misalnya ada satu penelitian, habis uang, biaya, tenaga, waktu dan lain-lain kan. Kita cluster dia, misalnya kita bikin dulu ada Indonesia Timur, bagian timur, ada Indonesia bagian barat. Kemudian Indonesia bagian barat kita ambil mungkin beberapa provinsi saja. Indonesia Timur ya berapa provinsi, kemudian dari beberapa provinsi hanya berapa kabupaten. Jadi dia kita cluster, tidak semua. Tapi hasilnya nanti kita akan berlakukan seolah seluruh Indonesia, ya kan? Itu namanya sampling cluster. Selanjutnya ada yang disebut dengan tadi tidak memberi kesempatan yang sama. Tadi memberi kesempatan yang sama ya. Ini sekarang tidak memberi kesempatan yang sama. Non-probability sampling. Nah, tidak memberi kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Ini terdiri dari ada yang disebut dengan sampling sistematis. Apa sampling sistematis? Kalau kita pakai sampling sistematis, kita beri nomor urut setiap populasi yang dijadikan sampel, misalnya kita 1 sampai dengan 100. Bisa dipilih yang ganjil saja atau yang genap saja. Contoh misalnya, siapa tadi yang menyebut ganjil? Kan bilang 1, 2. Siapa menyebut ganjil? Coba angkat tangan yang ganjil. Nah, oke, turun. Siapa yang menyebut genap? Kalau saya menggunakan sampling sistematis, saya misalnya begini, yang saya mau jadikan sampel hanya yang berbilangan ganjil saja, maka ganjil sampel saya. Berarti saya tidak beri kesempatan menjadi sampel yang bilangan genap. Jadi tidak memberi kesempatan yang sama kan? Atau misalnya sebaliknya, saya punya sampel ini hanya yang bilangan genap saja, berarti saya tidak memberi kesempatan kepada yang ganjil. Berarti yang genap saja, berarti tidak memberi kesempatan sama. Ini yang disebut dengan sampling sistematis, ya kan? Tidak memberi kesempatan yang sama. Seperti tadi contohnya saya sudah sebut itu. Kemudian ada disebut dengan sampling kuota. Jadi sampling kuota ini penentuan sampel dari populasi itu yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan, misalnya ditentukan 100, maka sebelum sampai 100 peneliti belum selesai. Atau contoh gini, saya bilang kuota, saya punya sampel ini dengan ciri-ciri tertentu, saya nanti 50 orang saja. Sesuai dengan ciri-ciri tertentu tadi, kriteria yang menurut saya cocok menjadi sampel, saya jadikan sampel. Ketika sampai dengan bilangan 50, saya berhenti. Itu disebut dengan kuota. Kuota saya cuma 50. Atau saya sebut misalnya kuota saya 60. Sampai 60 saya berhenti. Atau 70 saya berhenti. Itu disebut dengan sampling kuota. Sesuai dengan apa yang menjadi ciri yang menurut saya cocok itu menjadi sampel, dengan jumlah yang saya sudah tentukan lebih dahulu, misalnya kuota saya 50,
Ketika sampai 50, saya selesai. Selanjutnya, ada yang disebut dengan sampling insidental. Jadi penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Insidental, kebetulan. Siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, itu dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang cocok sebagai sumber data. Kebetulan saya ketemu ini, saya jadikan sampel. Kebetulan saya ketemu ini, saya jadikan sampel. Karena menurut saya cocok dengan penelitian saya. Ini cocok menjadi sampel saya. Ini disebut sampling incidental. Kemudian yang berikut ada disebut dengan sampling purposive. Purposive ini penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi pertimbangan peneliti, kenapa dia harus menjadi sampel? Ada pertimbangan peneliti, ya kan? Misalnya, kalau kita ingin melakukan penelitian mengenai kualitas makanan, siapa yang cocok jadi sampel? Saya ingin meneliti mengenai kualitas makanan ini. Apakah ini kualitas makanan bagus? Atau kira-kira yang cocok jadi sampelnya siapa? Siapa cocok jadi sampel? Siapa yang cocok jadi sampel? Tentu ahli makanan sih. Dia yang paling tahu mengenai makanan. Sampel saya sih yang ahli makanan. Jadi purposive ini sangat cocok untuk penelitian kualitatif. Kemudian yang berikut ada disebut dengan sampling jenuh. Ini jenuh, yang disebut jenuh ini sama dengan sensus. Artinya begini, semua populasi itu saya jadikan sampel. Itu namanya sampling jenuh atau sensus. Atau tadi contohnya misalnya dalam kelas ini, dalam kelas tadi ada 36 orang ya, sampelnya. Semua dalam populasinya, semua dalam kelas jumlah 36 orang ini saya jadikan sampel. Itu namanya disebut sampling jenuh. Semua saya ambil. Jadi kalau demikian berarti di sampling jenuh ini populasi itu sama, jumlah populasi sama dengan jumlah sampel. Kalau ini ada 36 populasinya, berarti sampelnya juga 36. Itu disebut dengan sampling jenuh atau biasa juga disebut dengan sensus. Kalau sensus kan dihitung satu-satu orangnya. Ya, satu-satu, nggak ada yang kecuali. Yang berikut ada disebut dengan snowball sampling. Snowball sampling ini, itu sampelnya mula-mula dulu kecil, lama-lama dia membesar. Sekarang mungkin dari sini mungkin ada yang ingin bertanya. Siapa yang bertanya? Untuk kamu lah depan. Ya, silakan. Saya Mas Yanti, saya akan bertanya. Apabila saya meneliti di suatu perusahaan dengan variabel kepemimpinan, dengan kinerja siapa yang menjadi populasi dan sampel? Misalnya kalau kita meneliti di satu perusahaan atau satu instansi, misalnya saya ingin meneliti misalnya masalah apa tadi? Kepemimpinan dan kinerja. Contoh misalnya begini kan, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di dinas mana misalnya, XYZ, atau perusahaan mana, siapa yang menjadi populasi dan sampelnya? Tentu yang akan menjadi sampelnya adalah semua pegawai yang ada di instansi itu atau di perusahaan itu yang menjadi populasinya kan. Semua pegawai yang ada di situ itu menjadi populasi. Kalau kita ingin meneliti semua pegawai tersebut, misalnya semua pegawai yang ada di situ, kita mau teliti semuanya, kita mau jadikan sampel semuanya, tentu kita pakai tadi jenuh. Populasi sama dengan sampel. Atau misalnya kita tidak mau teliti semua yang ada pegawai di situ, sebagian saja, itu namanya sampel. Jadi kalau demikian, siapa yang menjadi populasi dan sampelnya adalah pegawai yang ada di perusahaan tersebut atau di kantor tersebut. Seperti itu. Ya, mungkin masih ada lagi yang lain? Yes, okay. Bagaimana penentuan populasi dan sampel pada penelitian kualitatif? Iya, jadi gini ya. Jadi memang berbeda antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif, ya kan?
populasi sampel penelitian kualitatif, ya. Dalam penelitian kualitatif sebenarnya tidak menggunakan populasi. Kenapa tidak menggunakan populasi? Karena penelitian kualitatif itu berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu. Kemudian hasil kajiannya tidak diberlakukan pada populasi, tapi ditransferkan ke tempat lain, yang biasa disebut dengan transferability. Nah, pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi pada kasus yang dipelajari. Jadi dia tidak disebut dengan responden. Jadi sampel pada penelitian kualitatif tidak dinamakan responden, tapi sebagai narasumber atau partisipan atau informan atau juga bisa teman, guru dalam penelitian. Tapi kebanyakan misalnya teman-teman kalian ini, kakak-kakak kalian ini banyak menggunakan disebut dengan informan. Jadi penelitian kualitatif itu sampelnya tidak disebut dengan sampel, tapi disebut dengan informan. Biasanya disebut dengan informan. Kemudian penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dalam penelitian kualitatif itu dilakukan secara kebanyakan itu biasa proposif, dipilih dengan pertimbangan tertentu. Apa pertimbangan tertentunya? Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu, mungkin juga penguasa. Kalau saya meneliti misalnya di satu desa, misalnya saya ingin meneliti mengenai BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Misalnya saya ingin meneliti kinerja BUMDes di satu desa. Siapa yang paling tahu BUMDes di desa itu? Kepala desa, dia penguasa kan, mungkin dia lebih tahu kan. Kemudian siapa lagi? Mungkin BPD-nya. Dia menjadi informan kita. BPD-nya, kepala desanya, kemudian siapa ketua BUMDesnya, mungkin sekretaris BUMDes. Dia yang paling tahu, kemudian dia yang berkuasa. Itu disebut dengan informan kalau kita melakukan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, itu sebenarnya peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi. Yang melakukan validasi siapa? Peneliti sendiri. Apa yang divalidasi? Kalau yang kuantitatif yang lalu kan saya sudah jelaskan mengenai validitas dan reliabilitas. Tapi pada penelitian kuali, apa yang divalidasi? Yang meneliti ini. Yang divalidasi itu pemahamannya terhadap metode kualitatif, kemudian penguasaannya terhadap bidang yang diteliti, kemudian kesiapan peneliti dari sisi akademik dan logistik. Saya kira ini mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam bekal kita di dalam nanti pembuatan tugas akhir, yaitu proposal mini. Karena kenapa? Mata kuliah ini sebagaimana saya sudah sampaikan, selesai mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu membuat proposal. Jadi kalau kalian tidak mampu membuat proposal, gagal ini perkuliahan. Itu mungkin tujuannya. Nah, ini bagian kecil dari proses penelitian, yaitu populasi dan sampel. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, saya juga menggunakan metode pembelajaran dengan cara presentase. Dari setiap kelompok, presentasi yang dilakukan adalah hasil observasi atau penelitian yang dilakukan di lapangan sesuai materi topik pembahasan dan selanjutnya didiskusikan. Berikut ini kita lihat cuplikan kegiatan presentase di kelas. Dengan demikian, dari beberapa cuplikan metode pembelajaran yang saya tampilkan, maka berakhirlah pembahasan saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.